Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Salah satunya kita diberikan nikmat kembali bisa belajar, ya, walaupun dalam keadaan jauh, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa kembali belajar. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana apabila kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita berharap semoga ilmu tersebut dapat membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya tepat waktu terus, akhlaknya semakin bagus, ya, sama orang tua semakin baik. Kemudian, ya, kalian juga semangat terus untuk menuntut ilmu. Nah, anak sekalian, adapun pertemuan pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Ya. Sebelum kita belajar di pelajaran baru di halaman 21 di sunnah wudu, Abi akan ingatkan kembali kepada kalian tentang pelajaran kita sebelumnya. Ya. Tentang najis. Abi ulangi lagi, anak sekalian, biar kalian benar-benar ingat. Najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan dan dihindari, ya. Kemarin najis terbagi menjadi 3 macam, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan contohnya adalah kencing bayi yang belum sama sekali makan makanan apapun kecuali hanya menyusu kepada ibunya. Nah, untuk membersihkan najis ringan ini cukup dipercikkan air. Adapun najis berat seperti jilatan anjing harus dicuci pakai tanah dan air sebanyak 7 kali, ya. Adapun najis sedang contohnya terkena, ya, kotoran hewan, kotoran kita sendiri atau kencing kita sendiri, atau kemarin contohnya terkena air siring, air got, maka hendaknya dicuci dengan bersih sampai bau dan warnanya hilang. Nah, itu tentang najis. Jadi kita harus hati-hati, nak, ya. Jangan sampai badan kita ada najisnya. Kita harus cuci bersih najis kita, ya, setelah kencing, setelah BAB. Kemudian kita juga harus hati-hati jangan sampai percikan air kencing kita terkena baju kita, ya. Pokoknya seorang muslim itu, kata Rasulullah SAW, ya, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita seorang muslim yang beriman, kita harus cinta dengan kesucian, kebersihan, ya. Menjaga badan kita dari najis, tempat ibadah kita harus dijaga kebersihannya, ya. Kemudian pakaian kita juga harus kita jaga kebersihannya, ya. Naam, anak sekalian. Adapun di pelajaran yang kedua kemarin kita belajar tentang istinja. Nah, di pelajaran istinja ini perlu anak-anak ketahui, ya, apa itu istinja, ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya istinja itu adalah membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, tempat kencing kita atau tempat BAB kita, dengan menggunakan air, ya. Air yang bersih, nah, ya. Nah, kita menggunakan air kemudian cuci dengan bersih. Itu istinja, anak sekalian, ya. Jadi istinja itu, Abi ulangi lagi, ya, membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, tempat kencing dan tempat BAB dengan air. Sampai bersih, anak sekalian, ya. Adapun adab-adab sebelum buang air, kemarin kita sudah belajar, nak, ya. Ada yang sudah hafal doanya,
Mau masuk WC harus baca doa dulu. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tujuannya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau mau masuk WC harus dengan kaki kiri dulu, ya. Jangan kaki kanan, jangan sembarangan masuk WC, nak ya. Jadi harus dengan kaki kiri dulu. Ini Rasulullah yang memerintahkan kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, hendaknya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, ini perintah dari Rasulullah. Ya, jangan dianggap sepele. Baca doa dulu, masuk dengan kaki kiri, ya. Kemudian ingat kalau sudah masuk WC ditutup pintunya, jangan sampai terbuka. Walaupun enggak ada orang yang lihat, tetap ditutup pintunya. Karena itu adalah adab, ya. Yang harus kita lakukan walaupun enggak ada orang lain, ya. Tutup pintunya agar aurat kita tidak terlihat. Kemudian kalau kita setelah selesai buang air, ya, kita beristinja atau membersihkan kotoran kita itu dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Dan jangan sampai ya memegang kemaluan dengan tangan kanan, ya. Nah, tangan kanan digunakan untuk mengambil air, kemudian tangan kiri untuk membersihkannya. Nah, sekalian. Dan jangan lama-lama kalau sudah dalam WC, nak ya. Jangan ngobrol kalau tidak perlu, jangan joget-joget atau lagi nyanyi, enggak boleh, ya. Kemudian anak sekalian, setelah selesai hajat kita di kamar mandi, sudah BAB, sudah kencing, dicuci dengan bersih, siram, ya, siram sampai bersih, sampai benar-benar baunya hilang. Agar kalaupun ada orang yang masuk WC setelah kita, ya, mereka juga nyaman dalam WC-nya, ya, mereka juga senang, ya, enggak terganggu. Ya. Kalau kita buat senang, ya, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita, ya, kalau kita membuat orang lain senang, ya. Salah satunya, ya, kalau kita bersihkan WC-nya dengan benar-benar bersih, baunya udah hilang, ya, orang pun nyaman di dalam WC, ya. Nah, setelah itu anak sekalian, setelah disiram, dahulukan kaki kanan keluarnya, nak ya. Jangan kebalik, nak ya. Dahulukan kaki kanan kalau keluar WC, baca doa ghufranaka. Nah, gimana Bi kalau kita buang air tapi enggak ketemu sama air, Bi? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di pelajaran 3 kemarin kita belajar tentang istijmar, sayang, ya. Istijmar itu adalah membersihkan kotoran, ya, yang keluar dari kubul dan dubur, dari tempat kencing dan tempat BAB itu dengan menggunakan benda selain air. Oh, gitu, Bi. Nah, diingat, ya, Abi ulangi lagi. Istijmar adalah membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur dengan benda selain air. Bendanya apa saja, anak sekalian? Ya, inilah alhamdulillah, nak ya. Agama Islam ini memberikan kemudahan bagi kita, ya. Ketika kita sulit menemukan air dan tidak menemukan air, agama Islam memberikan kemudahan pada kita, boleh menggunakan benda selain air, ya. Contohnya apa, Abi? Ya. Bendanya juga enggak sembarangan, nak ya. Nah, contohnya batu yang bersih, kemudian tidak tajam, ya. Kemudian tidak membahayakan kita, ya. Batunya tadi, nak ya, tidak membahayakan kita, tidak tajam dan bersih batunya. Boleh juga tisu atau daun, yang mana daun ini berasal dari pohon yang tidak dimakan oleh manusia, ya. Jadi daunnya bukan dari pohon yang dimakan oleh manusia. Nah, jadi boleh kita gunakan benda-benda seperti ini, ya. Kita usapkan ke bagian, ya, tempat keluar kencing atau BAB kita itu, ya, dengan batu. Kalau enggak cukup satu, ambil lagi batu yang baru, 2, atau ambil tisu yang baru, ambil lagi, usapkan lagi. Kalau belum bersih, ambil lagi, ketiga sampai bersih, ya. Tidak cukup sekali, minimal 3 kali. Sampai kita yakin najis itu benar-benar hilang dari kemaluan kita. Dari tempat keluar, tempat kencing dan tempat BAB kita, ya.
Nah, Nabi sekalian, setelah kita ketemu air, kalau pulang ke rumah, misalnya sudah bertemu air, ya, maka kita nggak apa-apa, kita bersihkan lagi dengan air, ya. Nah, Nabi sekalian, nah, Abi nggak nyangka nih, sebenarnya kita bisa nggak ketemu lagi sehingga kita belajar online, ya. Abi kira hari ini kita akan ketemu lagi, tapi qadarullah, ya, kita harus online. Ya. Baru kemarin kita belajar tentang syarat wudhu, ya. Oke, syarat wudhu. Perhatikan anak sekalian, ya. Kemarin kita belajar tentang syarat wudhu. Sebelum Abi bahas tentang syarat wudhu, sebelum Abi murajaah lagi tentang syarat wudhu, Abi ingatkan lagi ya, tidak boleh main-main kalau wudhu. Ya, nggak boleh main-main kalau wudhu. Ya, karena nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala salat kita kalau kita main-main. Ya. Nah, anak sekalian ya, Abi lihat banyak sekali teman-teman nih ya. Semoga aja bukan anak-anak Abi ya. Banyak sekali teman-temannya yang meremehkan tentang wudhu ini, ya, sembarangan wudhunya, ya, bajunya nggak dilipet sampai ke siku sehingga sikunya nggak kena air wudhu, ada lagi yang cuma nyuci tangan aja, ada lagi yang kebalik, ya, ya langsung kepala, tangan nggak lagi dicuci, ya. Nah ini nggak boleh nak ya, nggak boleh kita lakukan, ya. Kita harus benar-benar wudhu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Urutannya harus benar, kemudian anggota badan wudhu yang harus dicuci harus kena semua, ya. Nggak boleh sembarangan. Oke, Abi semoga kalian ingat ya, nggak boleh main-main wudhunya. Adapun anak-anak sekalian, wudhu ini ya merupakan ya kunci bagi kita untuk melaksanakan sholat. Orang yang tidak berwudhu, orang yang tidak berwudhu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Ya, ya, yang main-main wudhu aja nggak diterima, apalagi yang tidak berwudhu. Ya, jadi harus ingat benar kalau mau sholat harus berwudhu dulu biar sah sholatnya. Ya, dan kita juga harus membersihkan benar-benar nak ya hadas yang ada pada diri kita, seperti kalau kita kentut harus wudhu lagi. Ketika kita buang air kecil benar-benar dibersihkan bekas ya buang air kecil kita itu, ya. Buang air besar juga benar-benar dibersihkan, ya. Jangan cukup sedikit merasa ya mau cepat-cepat jadi ceboknya nggak bersih, ya. Maka walaupun berwudu nggak akan diterima juga kalau masih ada najis yang ada pada badan kita ataupun pada pakaian kita. Jadi ceboknya harus bersih. Ya, sudah cebok bersih baru berwudu. Berwudu juga anak sekalian nggak sembarangan ya. Telah diingatkan tadi nggak sembarangan, harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Ya. Adapun ya kalau wudu airnya cukup kecil-kecil ya, nggak boleh besar-besar. Ya. Dikecilin airnya ya baru berwudu. Oke, kita lihat ya tentang syarat wudu yang kemarin. Yang pertama beragama Islam. Kalau orang kafir nggak sah wudunya karena dia tidak beragama Islam. Ya, orang yang beragama Islam lah yang sah wudunya. Ya. Kemudian berakal sehat, bukan orang gila. Ya, alhamdulillah kita sudah beragama Islam dan berakal sehat. Kemudian tamyiz, seperti kalian sudah tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian berniat. Berniat ini nak, niatnya letaknya dalam hati ya, enggak boleh diucapkan, enggak boleh ngomong nawaitu wudu'an. Enggak boleh. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu ya. Rasulullah mengajarkan pada kita niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Jadi wudunya cukup niatnya dalam hati, enggak boleh diucapkan. Kemudian kita gunakan air yang suci dan mensucikan seperti air keran, air sumur, boleh air hujan, air sungai yang mengalir ya. Pokoknya airnya itu enggak tercampur dengan najis. Yang mana kalau tercampur dengan najis ada bau dan warnanya berubah, maka enggak boleh kita pakai ya. Kemudian ya kalau yang keenam ini setelah buang air kita wajib bersuci sebelum berwudu. Benar ya. Harus bersuci dulu kalau setelah buang air. Kemudian
Ini yang paling penting nih ya, perhatikan benar nak ya. Air wudhu harus benar-benar sampai ke kulit kita, enggak boleh ya ada anggota wudhu itu yang tidak kena air wudhu, enggak boleh ya. Hati-hati nak ya, Rasulullah ancam orang yang ya anggota wudhunya tidak terkena air, maka Rasulullah akan ancam dia dengan api neraka ya. Maka api neraka yang akan membakar kulitnya ya kalau kita enggak benar-benar basahin ya anggota wudhu kita ya. Maka benar-benar dicuci sampai kena air wudhunya ya. Kalau siku misalnya, sikunya harus kena sampai ke siku dicuci. Kalau mata kakinya harus kena ya, gitu. Nah, sekarang pelajaran baru, sunnah wudhu. Nah, hadirin sekalian, setelah kita mengetahui tentang rukun wudhu, sekarang kita akan belajar tentang sunnah wudhu ya. Ternyata ada sunnahnya wudhu ini nak ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ingin pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kerjakan sunnah wudhu ini ya. Maka kita kerjakan sunnah wudhu ini biar sempurna pahala kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala kita ya. Ingat nih ada temannya nih digambar tunjuk tangan. Ingat, apabila kita lupa mengerjakan salah satu sunnah wudhu, maka wudhu kita tetap sah ya. Walaupun kita lupa mengerjakan sunnah wudhu, maka wudhu kita tetap sah. Tapi sebaiknya seorang muslim itu ya, dia menyempurnakan ibadahnya dengan melakukan sunnah wudhu ini ya, agar ya pahalanya sempurna ya. Anak sekalian, bersiwak atau menggosok gigi yang pertama. Tuh ya, perhatikan. Bersiwak atau menggosok gigi. Rasulullah itu senang nak ya orang yang bau mulutnya harum ya. Nah, kalau Rasulullah senang bersiwak dan menggosok gigi, kita juga harus senang ya, karena kita mencontoh Rasulullah ya. Kemudian sudah bersiwak, sikat gigi, baca basmalah. Kemudian membasuh telapak tangan. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur 3 kali ya. Bagusnya 3 kali, tapi sekali boleh, tapi lebih bagus 3 kali. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung ya. Sambil kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, disedot ya airnya ke dalam hidung dan dikeluarkan lagi. Kemudian membersihkan sela-sela tangan dan jari ya. Kemudian mengusap kedua telinga ya. Dan kalau sela-sela jari tadi nak ya, kalau biasanya orang tua yang ada jenggotnya, disela-selain jenggotnya. Kalian belum ada jenggot ya nanti kalau udah gede. Oke, yang ketujuh mengusap kedua telinganya diusap ya. Masukkan telunjuknya ke dalam, jempolnya diputar ke belakang kuping nih ya. Daun kuping. Kemudian mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Ya. Tangan kanan sudah muka, tangan kanan dulu, kiri dulu, kemudian baru telinga, kemudian baru kepala ya. Nah, kalau kepala sama telinga cukup sekali aja nggak apa-apa nak ya. Nah, kalau sudah kakinya sudah dicuci juga sampai mata kaki, maka kita baca doa setelah berwudu. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Nah, kalau kita sudah sempurna wudunya, kita ya sudah sesuai dengan syarat-syarat wudu, sunnahnya juga kita kerjakan, insyaallah Allah akan membukakan pintu surga untuk kita ya. Kita berharap ya kalau kita wudu sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala ya membukakan pintu surga untuk kita semuanya. Nah, anak-anak sekalian ya, untuk bahan evaluasi kalian ya, kalian harus banyak-banyak murojaah dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6 ya, biar benar-benar paham. Dan coba ada latihan di halaman 24 dikerjakan ya. Ada evaluasi di halaman 24 dikerjakan. Mungkin itu aja anak-anak sekalian ya. Semoga
apa yang Abi sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita ya, dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya ya. Nah, apalagi musim corona nak ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari penyakit corona ini ya. Kalau mau keluar rumah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ya. Agar Allah melindungi kita ya. Semoga besok kita bisa ketemu lagi insyaallah. Abi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.